Hanya saja tokoh-tokoh yang kemudian menjadi objek pembicaraan itu adalah tokoh yang pernah hidup di tengah-tengah Bani Israel. Yang ingin saya pertanyakan, kalau konsep Kristen itu adalah sebuah kedikdayaan yang tidak diragukan kebenarannya, termasuk daripada Yesus mati di salib menebus dosa, kenapa orang-orang Yahudi mayoritas hari ini itu tidak menjadi Kristen? Mereka tidak memahami tentang konsep yang diajarkan gereja hari ini. Pernahkah saudara Erben bertanya, kenapa orang-orang Yahudi tidak menjadi mayoritas Kristen? Kemana kisah Yesus yang digaungkan di dalam Bibelnya orang Kristen, kenapa tidak ada di dalam pengajaran kitab-kitab orang Yahudi? Kenapa perjanjian baru tidak dibacakan, tidak diajarkan di dalam sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi hari ini? Ada apa saudara Erben dengan itu semua? Silakan. Mengapa orang Yahudi tidak menjadi orang Kristen? Pertanyaan yang sama sebenarnya bisa dialamatkan juga kepada orang Islam. Mengapa orang Yahudi tidak beragama Islam? Bahkan orang-orang sebentar. Bang, salah kalau Anda mengambilkan perumpamaan. Kenapa orang dengar dulu. Nah, itu baru benar. Enggak juga. Ya, kalau kejadian Islam bentar dulu. Dari ajaran kamu Nabi kok Muhammad jadi anak bentar. Jadi kamu kok jadi anak TK terus. Mau diskusi dengan profesormu lah, jangan kamu anak TK kamu. Kalau Anda mengambil Islam, berarti harus merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Di mana? Enggak, saya luruskan. Enggak juga. Islam itu udah sebentar dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebentar ya. Udah. Oke, silakan. Jadi jangan ambil contoh Islam. Enggak sepadan. Pada tahun pertama sampai tahun 300 kekristenan itu memang teraniaya, termasuk juga dianiaya oleh orang Yahudi, bahkan juga dianiaya oleh bangsa-bangsa Romawi pada waktu itu. Karena kekristenan menjadi agama negara, itu terjadi tahun 300-an, 301 di Armenia setahu saya. Jadi banyak juga orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Tetapi kemana mereka? Mereka teraniaya. Yahudi yang sekarang itu adalah Yahudi yang sudah diaspora kemana-mana. Bahkan Yahudi yang ada di Israel sekarang itu baru 19 48 atau 6 berapa itu. Bahkan lebih dulu Indonesia. Jadi kalau belajar sejarah, belajarlah secara utuh. Tetapi yang bisa saya pastikan adalah murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Bahkan kitab-kitab Yahudi untuk kitab PL sejak semula itu sudah digunakan oleh gereja sebagai acuan gereja dalam pengajarannya, bahkan sampai hari ini disatukan. Tapi justru di dalam Muslim, kitab-kitab terdahulu itu semuanya nggak ada. Dengan kata sudah dipalsukan. Jadi bro, kalau pertanyaannya seperti itu, mengapa? Ya karena mereka menolak Yesus. Bahkan dalam pemahaman kami, penolakan mereka terhadap Yesus mengakibatkan mereka terusir dari Yerusalem. Makanya tahun 70 kan, Bait Allah kan itu dihancurkan. Bahkan waktu itu orang-orang Kristen banyak teraniaya. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan mengangkat pedang, mengintimidasi, mengancam, tidak. Tapi kekristenan itu memberitakan Injil dengan prinsip Kristus. Itu kasih. Dan lagi yang juga, di dalam kekristenan tidak ada paksaan untuk menjadi orang Kristen. Tidak ada. Cukup hanya diberitakan. Jadi kalau orang Yahudi tidak menjadi orang Kristen, karena memang kekristenan nggak memaksa. Itu dikembalikan kepada mereka. Tapi Yesus katakan, ingatlah tanda-tanda akhir zaman, ketika pohon ara telah bertunas, itu menunjuk kepada orang Yahudi. Orang Yahudi nanti akan melembut. Makanya sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tapi untuk Yahudi di Israel sangat minim. Tapi Yahudi di Amerika, Yahudi di Rusia, Yahudi di negara-negara lain itu banyak yang jadi Kristen. Tapi Yahudi di Yerusalem, di Israel sana memang mereka sangat minoritas. Oke, saya pikir sudah cukup itu. Ya, saya tanggapi ya, Bang. Jadi begini, ketika sahabat saya mengatakan tentang konsep Kristen hari ini itu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi karena tidak ada paksaan terhadap agama Kristen. Mungkin itu ada benarnya. Tetapi coba kita melihat konsep. Ini yang saya tanyakan, konsep manusia, Tuhannya mereka kemudian dikatakan menjelma menjadi manusia. Apakah karena konsep ini sampai mereka tidak terima menjadi Kristen?
atau memang karena tidak dipaksa? Ya, jadi ini bukan mengenai paksa ataupun tidak. Ini mengenai konsep. Apakah konsep itu bisa diterima oleh mereka atau tidak? Misalnya, bagaimana kemudian dikatakan Hasem, Tuhan mereka dilahirkan oleh manusia, yang kemudian diembeli itu adalah firman. Nah, saya melihat sampai hari ini tuh melirik pun tidak. Praktis Yudaisme melirik pun tidak terhadap konsep Kristen hari ini. Nah, habis itu bisa juga dilihat daripada surah-surah Paulus. Bagaimana kemudian Paulus itu bersuratnya bukan kepada orang-orang Yahudi, tapi bersuratnya kepada orang yang di luar daripada ruang lingkup pengajaran Yesus pada masa itu. Tapi begini, Saudara Erben, saya cuma ingin ada titik temu aja. Kalaupun misalnya orang Yahudi menolak Kristen hari itu, ya Islam juga mengajarkan bahwa mereka adalah kaum tegar tengkuk. Maka karena itulah kemudian kami mengimani Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul yang ditolak oleh Bani Israel. Nah, sekarang saya ingin tahu dari saudara yang mendalami ajaran kekristenan, adakah titik temu antara pengajaran Yesus yang mengajarkan Taurat dengan pengajaran Paulus yang mengajarkan surat-suratnya? Mereka pernah duduk bersama? Tidak. Mereka pernah mengalami namanya proses belajar mengajar, yang menyampaikan dan yang disampaikan, yang mengutus dan yang mengutus? Tidak. Dalam kehidupan nyata. Atau memang tidak ada, karena satu hal yang perlu dipahami, murid-murid Yesus itu dinasihatkan oleh Yesus agar waspada kepada ahli kitab. Nah, ini ahli kitab yang diwaspadai menurut Yesus adalah dia yang membawa-bawa nama Yesus, yang kelak nantinya memanggil Yesus itu sebagai Tuhan dan akan diusir. Orang-orang ini akan diusir. Nah, ini yang ingin saya tahu. Saya penasaran, ini sungguh penasaran. Kenapa orang-orang Yahudi yang konon ceritanya moyang mereka hidup bersama dengan Yesus, kalau konsep keselamatan yang ditawarkan gereja hari ini betul-betul bersumber dari Yesus, bukan karena adanya muatan dari luar daripada Yerusalem, maka boleh dong saya minta, ada enggak titik temu daripada pengajaran Paulus, di mana Paulus itu pernah benar-benar menerima mandat untuk menerima ajaran keselamatan dari Yesus, seperti misalnya dosa waris dan seterusnya, salib, kebangkitan dan seterusnya. Ada enggak itu pengajarannya? Layaknya Abu Bakar menerima dari Rasul Muhammad SAW, Utsman menerima dari Rasul Muhammad SAW. Karena kami umat Islam memahami perpanjangan tangan Allah kepada seluruh umat manusia itu melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kami juga memahami dan mengimani perpanjangan tangan Allah pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel itu melalui Yesus. Oke. Nah, sebentar. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi dan Kristen bahwa Hasem menjadi manusia. Sampai dunia menjadi botak dan sampai Jul menjadi bukan manusia, tidak ada ajaran di dalam Alkitab Hasem menjadi manusia. Itu catatan yang harus. Tetapi yang ada adalah firman. Sebenarnya kalau kita mau bahas di dalam, sebentar dulu dong. Kamu aku bilang Gurunda tapi anak TK. Tolonglah jangan TK terus kawan. Oke. Kalau sudah dengarin. Bentar dulu. Anda mengatakan tidak ada Hasem jadi manusia. Nah, sekarang firman itu siapa? Sebentar dulu. Kau tuh gimana sih? Oke, jadi jangan ganggu dong ketika aku jelaskan. Tidak ada catatan. Anda mengaburkan. Babi kau kurang ajar, tai kau. Hasem, firmannya itu apa? Hasem dan firmannya beda. Kau tai, nggak ada otak. Orang jelaskan nggak mau kau. Anda mengatakan tidak ada orang Yahudi mengimani Hasem jadi manusia. Sebentar. Jadi otak tai jangan dipakai lah dalam dialog. Aku kan udah dengarkan. Hasem itu siapa dan firman itu siapa? Dulu. Itu satu hakikat. Otakmu otak manusia atau otak pantat? Nah, sudah. Pakai waktu jauh. Sebentar. Pribadi terus, Erben. Bukan kamu itu. Aku itu tidak masuk akal, ya tinggalkan. Sebentar. Jadi ateis aja, Bang. Yang nggak masuk akal itu kalau Muhammad dilahirkan 4 tahun setelah bapaknya mati, itu yang nggak masuk akal. Kamu itu jangan gitulah.
Ya, sabarlah. Sekarang saya bicara firman. Saya kan bicara firman samamu. Firman Ya, itu, coba Anda sebentar. Nasdem dengan firman, silakan. Sebentar. Saya selesaikan dulu, nanti kau tanggapi. Ya. Ya. Jadi kamu jangan bikin jengkel orang. Udah Bang, jangan nyerang pribadi, Oke. Bang. Kalau udah kepepet nggak usah nyerang pribadi. Santai, relax. Oke, santai. Tidak ada di dalam catatan Alkitab, teologi Yahudi dan Kristen, Hasem menjadi manusia. Nggak ada. Itu catatan ya. Mengapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena konsep Yahudi tentang Mesias sangat berbeda dengan konsep kehadiran Yesus sebagai Mesias. Mengapa Yahudi memiliki konsep yang berbeda tentang Mesias? Karena bagi orang Yahudi itu, Mesias mereka anggap akan datang sebagai seorang raja yang mendirikan kerajaan yang berkuasa yang penuh dengan kemenangan. Mengapa orang Yahudi demikian? Karena mereka gagal di dalam memahami kitab suci. Contoh Yesaya 53 yang berbicara tentang Mesias yang menderita sebagai penebus yang menyelamatkan. Jadi kegagalan mereka dalam memahami kitab mereka mengakibatkan mereka menolak Yesus. Itu yang menyebabkan sampai hari ini orang Yahudi tidak ada yang berani membahas Yesaya 53 tentang Mesias yang menderita. Di sini titik tolaknya. Kalau orang Yahudi sudah menerima yang namanya Yesaya 53 sebagai Mesias yang menderita, maka mereka menjadi Kristen. Dan saya pernah satu Zoom dengan orang Yahudi Kristen yang mengatakan, mengapa orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias? Karena Yesaya 53 mereka menolak dan bahkan mereka tidak berani membaca dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Itu yang pertama. Yang berikut berbicara tentang Taurat. Taurat yang diajarkan oleh Yesus dengan Taurat yang diajarkan oleh Paulus sama. Yesus melakukan hukum Taurat secara sempurna. Paulus juga melakukan hukum Taurat secara sempurna. Sama-sama melakukan. Bahkan Paulus itu menjadi teroris dalam agama saking dia melakukan hukum Taurat. Tetapi itu salah. Kenapa? Karena dia menjadi seorang penganiaya, kemudian dia bertobat. Saya tidak menemukan bahwa ada ajaran Paulus yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Kecuali kalau orang itu gagal memahami yang namanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kegagalan. Tetapi orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus itu tidak sejalan dengan ajaran Yesus, karena mereka membaca kitab suci seperti membaca kitab bobo. Atau orang itu kurang asupan gizi dalam berpikir. Oke, sekarang saya katakan, firman menjadi manusia. Firman itu logos, ilmu, pikiran, pengetahuan Allah. Pikiran Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah, ya tentu di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah adalah Allah. Sama seperti saya. Pikiran saya adalah saya. Pikiran saya keluarkan dalam bentuk kata-kata yang keluar ini. Tetapi Allah Maha Kuasa, maka dia bisa menurunkan firman-Nya menjadi manusia tanpa dia kehilangan, tanpa dia kekurangan firman. Masalahnya di Muslim adalah firman itu sekarang kalian pastikan. Firman itu apakah di dalam diri Allah atau di luar diri Allah. Firman itu apakah ciptaan atau pencipta. Firman itu apakah sesuatu benda atau sesuatu hanya kata-kata. Apakah firman hanya kata-kata. Bagaimana kata-kata itu ada dari mana ada. Itu yang harus kalian pikirkan. Tetapi teman-teman saya yang ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa firman itu bukan ciptaan, berarti pencipta. Oke, jadi begitu kalau diskusi, jadi orang dewasa. Seperti guru udah betul, jangan anak TK. Udah itu aja dulu. Oke, makasih. Jadi Anda tidak sedikit pun tidak menyentuh apa yang saya pertanyakan terkait dengan benang merah antara pengajaran Yesus dan juga Paulus, apakah mereka bertemu secara fakta yang bisa dibuktikan, sedangkan Paulus mengaku dipilih sejak dari kandungan ibunya. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan Paulus itu tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat, faktanya dia menganiaya, dia menzalimi, dia membunuh, bahkan kemudian dia melarang orang bersunat. Anda mengatakan tidak bercacat. Itu satu poin. Kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa bukti daripada orang-orang Yahudi itu tidak mau memahami tentang Mesias yang adalah Yesus, mereka tidak mau membahas Yesaya 53 kata Anda. Mohon maaf,
mohon maaf saya harus katakan, tidak ada setitik pun di dalam pemahaman mereka, dalam teori ataupun praktek keagamaan orang Yahudi, yang kemudian disinyalir indikasinya Tuhannya akan nuzul menjadi manusia. Kalau Anda ingin lebih jauh memahami tentang Yesaya 53, silakan Anda baca Yesaya 9. Jadi kisah yang diceritakan di dalam kitabnya Bani Israel yang sudah terjadi masa lampau, Anda jadikan sebagai nubuatan. Ini kerjaan Paulus. Ini kerjaan Paulus. Makanya aku bilang tadi, tunggu, sabar. Ini bertanya atau apa ini? Ya enggak, saya enggak bertanya, saya hanya menemukan bahwa Anda itu tidak bisa kemudian menguraikan titik terang antara Yesus dan Paulus. Sebentar. Di mana Paulus melarang orang Yahudi bersunat? Boleh tunjukkan? Galatia 5. Oke, Galatia 5 itu disebutkan apa? Di sana dikatakan jika engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ya. Kalau dibaca seutuhnya, bagaimana kalimatnya? Boleh kita share screen? Silakan. Oke. Silakan Anda share screen. Oke, sebelum masuk ke situ ya, nanti kita bahas sunat. Ya, Anda belum bisa mengurai ya antara Yesus dan Paulus, belum ada ketemu. Oke ya. Sebentar. Saya akan jelaskan samamu. Yang pertama, Paulus pembunuh. Dia membunuh atas dasar ajaran dia sebagai orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, sesuatu yang ajaran dianggap mereka melenceng dari ajarannya layak dilakukan. Maka saya katakan, Paulus ini seperti teroris, membunuh atas nama Tuhan. Bahkan dia berseru nama Tuhan. Sama seperti teroris yang bom gereja itu, Allahu Akbar juga dia. Seperti itulah Paulus. Tetapi Paulus kemudian sadar. Oke, supaya kalian langsung mengerti. Jadi, yang berikut, saya tadi sudah tegaskan, tidak ada Hasem Tuhan Allah itu jadi manusia, baik dalam teologi Yahudi dan Kristen. Tapi kamu ulang-ulangi. Coba sekarang kau buktikan, di mana ada data Alkitab Tuhan menjadi manusia, ada kalimatnya begitu. Tolong tunjukkan Jumlah, di mana ada? Justru begini. Sebentar, datanya supaya ada datanya, makanya sudah. Kenapa orang Kristen Sebentar dulu. Bapa adalah satu. Coba. Sebentar. Aku dan Bapa adalah satu. Nanti saya bisa jelaskan itu. Sebentar. Berarti ketika kamu mengatakan Tuhan menjadi manusia dalam ajaran Kristen, sebenarnya kamu tidak berbicara data Alkitab, tetapi kamu berbicara data framing. Dan saya tegaskan samamu, tidak ada di dalam teologi Kristen yang benar bahwa Allah Yahweh itu menjadi manusia di dalam rahim Maria, tidak ada. Yang ada adalah firman-Nya yang kekal di dalam dirinya, diturunkan menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sekarang saya tanya. Sebentar. Kalau berbicara tentang teofani firman, dalam berbicara firman jadi manusia, sebenarnya di dalam konteks PL juga dikatakan ada teofani. Di dalam pemahaman teologi yang Kristen, bahkan orang-orang Yahudi juga, itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Makanya Abraham, bahkan ketika Musa, itu yang suara dari pohon, dikatakan Tuhan berbicara dari pohon. Kalau di Quran, kalau di Alkitab Tuhan berbicara dari semak-semak. Apakah yang ada di semak-semak itu Tuhan? Itu di dalam pemahaman Kristen adalah teofani dari Sang Firman. Teofani dari Sang Firman itulah yang disebut sebagai Tuhan itu. Tetapi memang karena kalian tidak percaya kepada kitab PL dan tidak pernah menjadikan kitab PL itu menjadi kitab kalian, sehingga kalian tidak mengerti yang namanya teofani. Sebentar. Jadi dengar dulu. Saya jualan obat karena aku tahu kalian semua sakit. Kalian semua sakit jiwa. Jadi saya harus jual obat sama kalian. Saya sudah mengatakan sebentar. Hari ini tidak pernah menganggap Yesus itu siapa-siapa buat mereka. Catat itu.
Lalu Dengarkan kemudian ya. kamu ngais-ngais Sebentar, kitabnya sebentar. mereka. Sebentar Oke? dulu, Itu satu sebentar hal dulu. yang harusnya membuat Anda malu. Sebentar, Lalu sebentar. kemudian Anda mengatakan tentang Sebentar, firman. sebentar, sebentar. Anda baca Yohanes 1 Sebentar ayat dulu. 1, Saudara Erben. Sebentar, Pada sebentar. mulanya adalah Dengar firman, dulu. firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Sebentar itu ya. adalah Allah. Firman itu Sebentar. adalah Allah. Lalu yang menjadi manusia Oke. siapa? Firman. Berarti yang menjadi Allah adalah, yang menjadi Yesus adalah Allah. Tidak begitu cara berpikir Kristen. Itu data. Sebentar, sebentar. Bisa nggak saya jelaskan? Bisa nggak saya jelaskan? Kitab kalian. Bisa nggak saya jelaskan? Lalu Oke. kemudian ketika ditanya, mana buktinya Oke, Yesus bisa itu nggak saya adalah jelaskan? Allah? Mana buktinya Bisakah Yesus saya itu pernah mengaku jelaskan? sebagai Tuhan, sebagai Bapa? Apa jawab kalian? Oke. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti yang menjelma menjadi manusia siapa? Bapa. Tidak ada Lalu apa seperti yang ingin itu. kau jualkan? Oke. Oke, Sekarang Anda saya uraikan dulu, aku dan Bapa adalah satu itu maksudnya apa? harus jawab semua apa yang kamu ocehkan. Nggak ada yang kamu Sebentar, jawab. sebentar. Kamu hanya petantang, Sebentar mengaburkan dong. semua pertanyaan saya. Bukan, saya tidak ada mengaburkan. Sekarang Kamu kan kalau sakit. Anda Sebentar, tidak sebentar. mengaburkan, Gini. Sebentar, sebentar. Biar teratur Bang Erben. Biar gini, ada semacam timbal balik lah ya kan. Mungkin kita kasih kesempatan dulu Bang Zuma untuk mempertanyakan, dan Bang Erben Gini aja. nanti jawabannya Bertanya mungkin gini. Jangan sampai bro pertanyaan itu lebih panjang daripada jawaban. Di mana-mana Gini, seperti itu. maksud saya biar- statusku nggak bertanya, Bang. Saya menjelaskan tentang kitab Enggak, Anda enggak. kepada Anda yang tidak Kalau tahu. kamu menjelaskan tidak ada yang jelas. Yang Saya kamu jelaskan itu, menjelaskan kitab yang Anda kamu kepada jelaskan Anda. itu, Paham? yang kamu Itu yang jelaskan benar. itu ajaran Saya setan, tidak punya ajaran waktu, iblis, Serben. ajaran Saya punya ajaran akal, setan, tapi saya ajaran mampu iblis. mengajarkan Itulah kamu yang tentang kamu kitab. beritakan. Jadi apa Kamu yang hanya kami menyampaikan sampaikan? lima. Bentar. Sabar. Jadi begini. Baiknya kita diskusi aja biar dua arah gitu. Nah, ada Sebentar ya. Jadi biar dua Sebentar. arah Bang Erben. Iya. Ya. Aku tenang, aku di mana-mana aku tenang. Ya, makanya Tapi itu. Juma, gini bro, moderator juga harus bijak. Kalau Juma ini membuat lebih baik framing, gini, Bang. karena ini Saya nggak ada yang membuat framing. Saya Sebentar, katakan sama Anda, sebentar. saya lebih pantas Kau menjelaskan kitab diam, Anda daripada Anda. kau diam. Bentar. Diam dulu, diam. Bang Erben. Anda imani saja. Kalau saya Diam, menggunakan diam. akal. Diam dulu ya. Aku mau bilang begini. Kalau ajaran Kristen seperti yang kamu jelaskan, maka saya katakan saya nggak mau jadi Kristen. Tetapi karena ajaran Kristen bukan seperti yang kamu jelaskan, maka saya menjelaskan samamu. Iya. Artinya, Saya dengar dulu, tidak diam sedang dulu. menjelaskan Diam ajaran Kristen. dulu. Ya sudah. Saya sedang Berarti menjelaskan kamu Bible, kitab Anda. tidak ada kamu menjelaskan Bible. Saya menjelaskan Tapi- kitab Anda. Saya tidak Tidak. menjelaskan Kristen. Karena saya tahu Kristen Aduh. itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Dari tadi kutanya samamu, di mana ayat Alkitab mengatakan Tuhan jadi manusia? Kamu nggak ada tunjukkan datanya. Loh, tadi kamu Jadi- tunjukkan Yesaya 53. Siapa di situ? Yesaya Itu Tuhan, 53. ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus yang kau katakan ada dinubuatkan Yesaya 53 itu ciptaan Tuhan atau Tuhan? Kau goblok Apa yang banget. Anda katakan sekarang? Kau goblok Itu banget sih. adalah firman Goblok banget yang sih ada di kamu. dalam diri Maaf ya. Bapa. Kamu itu Gini. disebut orang gurunda tapi bodohnya minta ampun deh, Ini Bang betul. Erben. Saya rasa Kau gini. katain saya Aduh. bodoh, tapi kau bicara Kau mengenai itu imanmu. bodoh kali. Kamu melupakan yang tertera dalam kitabmu. Gini. Bedakan. Ini untuk semuanya gini lah. Bang Erben mendingan dua arah daripada dalam artian nanti kan Bang Zuma bertanya. Nah, Bang Erben menjawab. Nah, jawabannya itu mungkin kan kurang memuaskan Bang Zuma. Nah, lebih baik kita diskusi aja biar dua arah Bro, sehingga ada Saladin, saling karena lah saling Erben tuh membantah gitu. kalau Baiknya sama begini, nggak Bang. mau, bro. Moderator, baiknya Sebentar, begini. sebentar. Baiknya begini. Sebentar, Erben sebentar. bertanya kepada saya Bro tentang Saladin. Bible. Itu lebih Bro bagus. Saladin. Bro Ini Saladin kamu harus tegas goblok juga. banget, Bro kamu Saladin harus goblok. tegas Lebih juga. baik kamu yang bertanya Bible. Masa saya, enggak? Erben. Dah, itu Erben emosi banget, mending diganti aja Sebentar, Erben kalau sebentar. emosi kok Sebentar. kata-katanya kasar, Bukan, udah kasar. bukan. Erben, kamu lebih pantas Iya, tanya Zah. Bible ke saya. Sebentar Iya, ya. mending gitu aja. Kalau Ajaran saya bertanya Alkitab. iman, Sebentar, baru sebentar. cocok. Sebentar. Semua ajaran Alkitab Dengar. yang diklaim Juma adalah ajaran Alkitab. Bagi kami orang Kristen itu ajaran setan. Itu ajaran udah, Oh, iblis. udah, berarti kau dialognya. Jangan katakan pakai bahwa goblok. Bible itu Silakan ajaran lanjut lagi. setan. Iya. Ya, syukurlah. Akhirnya kamu Jadi paham. kalau Ya, syukurlah. orang Muslim
percaya bahwa ajaran Kristen seperti yang disampaikan Juma, maka saya katakan kalian Muslim Saya percaya kepada berdasarkan ajaran setan dan Bible. iblis. Sekarang saya validasi sama Mus. Setan. Sekarang saya ini aja kita Kamu bahas kalau- satu topik, Ervan. satu topik. apa kamu bodoh juga kamu lagi. Kalau kamu nerotol Oke. terus, nggak gantian, kamu itu siapa? Gitu loh, gantian. Makanya yang aku bilang enak. Bang, dia pantasnya bertanya Bible ke saya. Ada, waduh kasihan banget kamu. Kalau saya Semua, materinya jadi bertanya gini ya. tentang iman Kristen, baru tanya kamu. Tapi kalau bertanya sekarang Bible, tanya ke saya. sekarang saya tanya sama kau. Bagaimana baginda Muhammad lahir setelah 4 tahun bapaknya meninggal? Datanya silakan. Oke, saya share video. Ditampilkan, jangan berasumsi. Oke, saya share video. Video sudah ada Video di resmi. awal pada masa itu. Jantungan kau toh. Ada kameramen pada saat itu. Ada data di dalam video itu. Jantungan dia langsung. Ada kameramen pada saat itu. Udah saya Langsung jantungan. Langsung. Tidak dong. Silakan Anda tunjukkan datanya. Silakan. Saya jawab, saya jawab. Itu berawal dari narasi riwayat dari namanya itu Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad itu menempatkan kematian dari Abdullah itu pada saat Hamzah itu berumur 4 tahun. Itulah sebenarnya keracuan di situ. Ini video ya. Kehamilan 4 tahun. Ini terjadi ada siaran langsung nih di TV orang Arab. Ini TV orang Arab ya. Kalian nonton aja ini. Ini ada di TV orang Arab. Debat langsung nih. Ada profesor dari Al Azhar di sini. Ben, kamu kok goblok dari dulu nggak pinter-pinter sih Ben. Itu profesor dari Mesir Pak yang ngomong. Bang Erben, tunggu dulu. Saya mau Tadi jawab kan ya, sudah saya mau dijawab. jawab. Jadi kamu Ya. diam dulu, kamu dengarkan Jawab apa dulu. yang dijawab. Saya jawabannya. tunjukkan dulu dong datanya. Udah, saya udah nonton itu. Itu aja. Ini ya, jadi mau jawab. Mana ada ngaco datanya ada di situ orang sesama Muslim debat kok. Sebentar. Dengar dulu Saya lah. jawab dulu. Nanti kalau dengar terima nggak apa-apa, tapi dengar dulu kan, gini. Jadi itu berawal dari riwayat yang dari Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi. Keduanya itu menempatkan waktu kematian Abdullah itu pada saat Hamzah berumur 4 tahun. Sedangkan di dalam riwayat yang sama itu kan Abdullah dan Abdul Muthalib itu kawinnya sama waktunya, sehingga dianggap itu kelahiran dari Rasulullah SAW dan kelahiran dari Hamzah itu bersamaan. Tapi di dalam narasi yang sama juga itu kematiannya Abdullah itu nggak berlangsung lama setelah Hamzah itu lahir. Disitulah kebingungannya. Tapi ada masalah penting di situ. Dia itu yang diriwayat yang oleh Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi itu tidak bersanad. Dan itu kemudian dikomentari juga oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir, oleh At-Tabari dan sebagainya. Dan mereka semua sepakat bahwa ini tidak bisa dipercaya. Gitu ya. Itu jawaban singkatnya seperti itu. Silakan yang lain. Dalam video itu ada seorang dokter yang lulusan dari luar. Ada juga tokoh Muslim dan mereka gini, berdebat. Kita Jadi udah. Saya butuh data. Begini, Layaknya Bang ketika Erban. saya menjelaskan kepada kamu, anak Ahasia lebih tua 2 tahun dari ayahnya Yoram. Saya ada data 2 Tawarik 21 nomor 5. Itu data. Kau takut toh, takut 2 toh. Tawarik 22 nomor 1 sampai 2. Anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya. Itu data namanya. Nah sekarang kau tunjukkan video. Astagfirullahaladzim. umat Islam itu bukan Data apaan orang itu? di video dari Arab kayak mau dari mana kayak kita acuan kita nggak ke sana, ada acuannya. Saya dalam juga Al-Quran bisa dan bikin hadis, yang kayak gitu. gitu-gitu, Erben. Tapi ini data di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil, ya. Saya tanya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 21 nomor 5, 2 Tawarik 22 nomor 1 nomor 2. Anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya sendiri. Ada datanya. Buka Bible-mu. Sekarang mana datanya yang sesuai dengan video dalam Al-Quran? Ada nggak? Surah Di apa dalam ayat berapa? sebentar. Di dalam video itu yang berbicara itu Sudah, para dah. kenapa sih Kalau aku video, enggak dengerin dulu kalau ya. video, Teman-teman sekarang Muslim, kalau hanya teman-teman kayak begitu, Muslim, Gini, teman-teman pemerintahan kayak Muslim, begitu,
Jangankan video, manusia pun bisa diedit menjadi Tuhan. Kalau hanya pemberitaan hoax gitu, kawan. Oke, udah. Gitu. Kembali. Ya. Jadi gini ya, supaya Juma ini hanya ngerocos aja ya kau. Jadi saya gini, kalau kamu tertawa itu menunjukkan bahwa kamu itu Yesus kawin menurut berbaratering. Ayo, Pak Diku dipakai boleh enggak? Aduh, kalau oke, kamu lanjut. sebentar. Oke, Kalau lanjut, kamu- lanjut, kawan, yang tadi. Kalau Kebenaran Kristen ditinjau dari mana Sebentar. asal usulnya itu tadi, kembali ke sana. Apakah Yesus Oke, sampai dengan Paulus itu pernah duduk bersama? Belum kita temukan loh dari tadi. data Alkitab tidak ada memang memberikan waktu Yesus masih di dunia bahwa Paulus itu duduk bersama dengan Yesus, tidak ada data. Tetapi kalau Paulus dipanggil oleh Yesus dengan cara yang ajaib, itu dinyatakan. Siapa Dan yang Paulus nyatakan? dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, tulisan Lukas. Siapa penulisnya kita para rasul? Lukas, Dari murid mana Lukas tahu? Iya, Lukas itu kan tahu pelayanan bersama Paulus dan para rasul itu. Itu jelas. Iya, tahu dari Dan mana? Tahu dari mana? Sebentar dulu ya. Jadi Lukas ini kan seorang dokter. Dia mendampingi Paulus dalam pelayanan. Dia juga mendampingi para. Oh, wakilnya Paulus Bentar ternyata. dulu, aku kan lagi jelasin. Kalau kamu Lanjut. ya. Jadi bagi kami orang Kristen, apa yang dituliskan Lukas itu kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah terlibat dalam atau orang yang sangat dekat dengan peristiwa. Jadi bukan ditulis setelah ratusan tahun atau bukan katanya, tapi apa yang dilihat faktanya. Di situ baru kalau berbicara tentang apa ajaran Paulus yang sejalan dengan Yesus. Yang pertama ya, berbicara tentang bahwa Allah itu Esa. Surat-surat Paulus sangat banyak menegaskan tentang keesaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama menekankan tentang ajaran kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yang berikut tentang perkawinan itu monogami loh. Ajaran Yesus, ajaran Paulus tentang perkawinan itu monogami. Bahkan tidak boleh perceraian. Itu jelas. Baru ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sejalan dalam hal apa? Contoh, tidak membenarkan namanya peperangan, angkat pedang untuk memberitakan Injil. Etika dan moral yang diajarkan Yesus itu disampaikan, diteruskan oleh Paulus. Kalau kamu persoalkan masalah sunat, di dalam ajaran Injil tentang sunat yang dibicarakan Yesus, tidak ada dikatakan bahwa orang non-Yahudi harus disunat. Jadi gini, orang Muslim seringkali gagal memahami sunat. Kenapa? Karena di Quran sendiri tidak ada ajaran sunat itu seperti apa. Bahkan kata sunat tidak ada. Menurut saya, Juma terlalu berani berbicara sunat kepada orang Kristen, karena di Quran sendiri tidak ada kata sunat. Itu yang harus kamu tahu. Di dalam Kejadian 22:17 itu sunat itu adalah untuk Abraham dan keturunannya serta hamba-hambanya atau orang-orang yang dibelinya. Kami orang Kristen bukan hamba Abraham, maka kami tidak wajib disunat. Tetapi kalau orang Yahudi, dengar dulu. Ya, Tetapi orang Yahudi dimanapun itu mereka disunat, dan mereka itu disunat bukan pakai kampak. Bukan disunat pada usia tapi usia 8 hari. Poinnya Bang, poinnya. Poinnya adalah ajaran Paulus sejalan dengan ajaran Yesus. Oke, baik. Tetapi kalau kami mengatakan tidak sejalan, karena kamu tidak pernah utuh memahami ajaran Paulus. Bentar, Bang Erben, di mute dulu Bang Erben. Jadi kita berganti ke Bang Zuma, termasuk tadi Bang Zuma tentang masalah bahwa sunat adalah tidak ditemukan dalam Al-Quran, padahal kan ada milah Ibrahim di sana. Silakan Bang Zuma. Jadi gini, sahabat saya bukannya mengecilkan apa yang Anda paparkan. Tapi lagi-lagi ya, Anda tidak bisa membuktikan pengajaran Yesus itu bahwa Paulus ini, pendiri Kristen ini, itu pernah semeja, sebangku, sekelas dengan Yesus. Kalau kemudian Anda mengatakan Lukas, tapi apa buktinya? Hanya katanya. Tidak bisa kayak begitu. Untuk membenarkan sebuah ajaran harus terbukti dengan akurat. Kalau Anda ingin mencari titik kebenarannya. Kalau Anda mengatakan sama-sama, bukan hanya kesamaan aja yang menjadi patokan untuk menyatakan sesuatu ajaran itu benar atau tidak. Masalahnya di sini adalah Yesus itu sebagai sumber. Dan Yesus berpesan kepada muridnya agar tidak ke bangsa lain. Nah, coba lihat.
Ketika Anda mengatakan ajaran Anda adalah ajaran kasih, tidak ada perintah di dalam pengajaran Yesus tentang kekerasan. Anda lupa Matius 10 nomor 34, Lukas 12 nomor 51, Lukas 12 49, Lukas 19 27. Itu aja dulu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sekiranya Yesus berhasil menjadikan Yerusalem itu semuanya menjadi muridnya, ini yang terjadi, bro. Sayangnya muridnya cuma 11, 12, itu pun satu berkhianat. Andai saja Yesus berhasil menggalang kekuatan di tengah-tengah pemerintahan Romawi pada saat itu, ini yang terjadi. Sedangkan tidak terjadi, ya kita lihat bagaimana penjajahan di atas muka bumi. Jadi itu Anda harus pahami, jadi kasih itu bungkus, bawa pulang. Itu nggak berlaku. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak ada ajaran sunat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Perintahnya jelas, ikuti ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Salah satunya sunat. Itu kenapa dikatakan ajaran Ibrahim? Kenapa dikatakan dinul? Kenapa dikatakan din? Kenapa dikatakan millah Abraham? Karena perintah sunat itu datangnya dari Allah. Berarti ajaran, berarti kalamullah. Berarti perintah dari Sang Pencipta. Nah, perintah dari Sang Pencipta kepada Abraham inilah diperintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk mengikutinya. Apa ajarannya? Sunat. Jadi poinnya sunat. Itu. Ketika dikatakan oleh Yesus, aku mengenal muridku, muridku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yang mengikuti Yesus sunat, yang muridnya harus sunat. Yang tidak sunat, murid palsu. Hanya di mulut mengatakan murid, tapi pada kenyataannya pembangkang. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah pengikut, dia dipilih, dia pernah didatangi secara ajaib. Kawan, Paulus mengaku dipilih dari sejak lahir. Murid-muridnya ya itu tidak pernah mengaku dipilih dari sejak dalam kandungan. Paulus mengaku dari sejak kandungan dipilih. Tapi kenapa pengajarannya, seluk-beluk kelakuannya, perilakunya, kesehariannya tidak pernah bersama dengan Sang Mesias, selayaknya Harun dengan Musa? Kenapa? Ada apa? Sementara Yesus memperingatkan murid-muridnya, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, orang Saduki. Siapa dia? Itu yang perlu kamu pahami. Karena itulah kemudian saya ingin membantu Anda memahami jejak di mana bisa kita temukan Paulus pernah bertemu dengan Yesus mengajarkan tentang konsep jangan bersunat. Kalau kau bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Yesus sendiri mengatakan, ya, pengikutku adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sunat, Yesus sujud dan beribadah, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Dia menjalankan syariat, aturan-aturan Tuhan yang ada dalam perintah yang termaktub di dalam kitab Nabi Musa. Nah, Paulus tidak. Dia mengatakan, dulu aku hidup di dalam Torah. Lalu kemudian setelah aku hidup di dalamnya, kuasa maut itu datang. Tapi setelah dia datang Yesus Kristus membebaskan dia, maka dia bersuka cita lagi. Tidak lagi hidup di dalam ketentuan-ketentuan Tuhan. Galatia 5 nomor 1, 1 Korintus 15 nomor 56, Filipi 3 nomor 7, 8 dan seterusnya. Ya, jadi kita belum menemukan titik terang antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus. Silakan. Oke, tanggapi Erben. Oke ya. Oke, 5 menit Saya menanggapi ya, Bang Erben. Saya akan presentasi. Dengarkan baik-baik ya. Oke, silakan disimak. Oke. Oke, kita lihat bukti-bukti kerasulan Paulus meneruskan dan meneladankan ajaran Yesus. Jelas tentang Allah itu Esa. Sama, yang berikut Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa. Paulus juga, ya, data-datanya ada. Kemudian ajaran Yesus tentang perkawinan dengan ajaran Paulus tentang perkawinan. Sama, monogami, kesetiaan, kesucian. Data-datanya ada. Ajaran Paulus tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dengan ajaran Yesus. Sama, data-datanya ada. Saya tidak usah. Ajaran Yesus tentang keselamatan di dalam diri Yesus dengan ajaran Paulus keselamatan di dalam Yesus jelas.
adanya tentang keselamatan yang pasti, jelas. Ajaran Yesus tentang memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil dengan Paulus sama. Ajaran Yesus tentang kerajaan surga dengan ajaran Paulus kerajaan surga. Benar, tidak ada seksual dengan bidadari. Jelas ya, ajaran Yesus bahwa seorang utusan Yesus dalam memberitakan Injil diperlengkapi untuk mengadakan kuasa dengan Paulus sejalan. Ajaran Yesus itu berpusat pada topik kerajaan Allah. Paulus juga demikian. Ya, kita lihat. Ajaran Yesus mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan kuasa kepada Yesus sebagai hakim yang adil dari zaman. Jangan kenapa misalkan Paulus. Itu ya, sekarang saya tunjukkan lagi secara cepat. Karena ini waktunya terbatas. Saya tunjukkan lagi sama kalian. Ini ya. Kita lihat apa? Kalau bicara sunat, di dalam Quran tidak ada kata sunat. Mila Ibrahim itu tidak jelas apa itu mila Ibrahim. Saya juga bisa katakan mila Ibrahim kurban. Tapi kurban yang bagaimana? Sunat dalam kitab ajaran Paulus itu tidak menentang sunat. Tetapi bagi Paulus, sunat itu memang tidak menyelamatkan. Sunat itu adalah tanda perjanjian bagi orang Israel. Maka sunat itu tidak perlu kepada orang-orang di luar Israel. Yesus disunat. Betul. Yohanes Pembaptis disunat. Mengapa Yesus disunat? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus terhadap sunat hanya ini dikatakan oleh Yesus. Sunat tidak berasal dari Musa, tetapi dari moyang kita. Cawan dan pinggang kamu bersihkan. Jadi intinya di dalam Yesus itu bukan hukum sunat yang menyelamatkan. Karena hukum sunat itu tidak berbicara keselamatan. Itu berbicara tentang perjanjian Abraham dengan Allah, bahwa Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi bagi orang muslim apa arti sunat? Yang penting potong ujung burung. Itu doang, gak ada artinya yang lain. Coba doang ada makna sunat itu di dalam kitab kalian, gak ada. Rasul Paulus terhadap sunat, Roh Kudus itu diberikan bukan kepada orang yang bukan karena disunat atau tidak. Orang yang tidak bersunat tetapi melakukan Torah sama dengan orang yang disunat. Jadi bagi orang Yahudi sunat itu wajib, tapi bagi orang di luar Yahudi sunat itu tidak diwajibkan. Tapi boleh iya, boleh tidak. Itu yang jelas. Ini semua data-datanya saya tidak bacakan karena waktunya. Ini Paulus terhadap sunat, perhatikan ini ya. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Nggak ada gunanya burung itu disunat kalau hatinya busuk, nggak ada. Tetapi kalau orang seperti saya yang bukan Yahudi, ketika saya percaya kepada Yesus saya selamat, nggak perlu disunat. Tapi kalau saya mau disunat boleh, karena sunat itu tanda perjanjian untuk Israel saja itu. Tapi kalian karena nggak punya hukum sunat itu, kalian nggak ngerti apa-apa. Coba kalian baca itu hukum sunat itu di zaman Abraham. Itu bagi Abraham dan keturunannya serta orang yang sudah dibeli mereka tinggal di rumahnya. Saya bukan budak Abraham. Kalian juga bukan budak Abraham, tapi kenapa kalian disunat? Urusan kalian lah itu. Orang Yahudi bersunat tetapi tidak percaya kepada Yesus tidak selamat. Ini dia. Lihat ini ya. Jadi intinya di sini Galatia 3:13 itu, tetapi aku sekali-kali tidak bermegah selain dari salib Kristus. Intinya orang Yahudi disunat yes, tapi orang dari Yahudi tidak disunat juga yes. Tapi intinya adalah percaya Yesus. Mau disunat burung itu sampai habis dengan telurnya, tapi kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, sebagai kuriosnya, Tuhan kurios, maka nggak ada guna. Itu harus kalian lihat ini semua. Intinya di sini keselamatan tidak datang melakukan hukum Taurat, melainkan oleh kasih karunia Tuhan melalui Kristus. Ya, jadi itu bro, kalau mau bicara sunat, dilengkapi dulu kitabnya supaya bisa imbangi saya dalam diskusi kalau bicara sunat. Apa itu nilai Ibrahim? Gak ada. Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia ini Paulus. Bahwa Paulus menerima dari Yesus. Aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ini ada datanya nih. Kisah 9. Semua ada. Perhatikan Paulus dikatakan. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul. Sebelum aku. Paulus, lihat ini. Aku terima dari Tuhan Yesus. Oke, ini semua data-datanya ada ya. Bahwa Paulus itu diangkat Tuhan. Silakan Bang Zuma ditanggapi Bang Zuma. Saya kalau bicara data lengkap. Makanya saya katakan Anda itu tidak menjelaskan, yang ada mengaburkan. Ketika Anda berbicara mengenai sunat dalam Islam, Allah menerangkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnas imama. Jadi ini kepada seluruh umat manusia. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Hanya orang-orang yang zalim
yang tidak berlaku janji Allah kepada mereka. Artinya, orang-orang zalim ini ketika diperintahkan bersunat, ya mereka menganggap sunat itu bukan apa-apa. Itu orang zalim, dan orang zalim itu kekal di neraka. Ayat ini sudah sangat jelas menerangkan. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi janji Allah kepada Abraham tidak berlaku bagi orang-orang zalim memang. Mana orang zalim itu? Orang zalim yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab Kejadian nomor 17 pasal 14. Orang-orang yang tidak menyunatkan dirinya harus dihukum, harus dibasmi karena tidak menepati janjiku. Ini adalah perjanjian kekalku. Itu data. Kalau data, saya nggak perlu tunjukkan yang kayak data-data kayak begitu tadi. Tapi cukup teman-teman pahami. Ya, data ini sangat jelas. Kemudian ketika Al-Quran menerangkan perintahnya ikut kepada millah Abraham, berarti harus ikut kepada Nabi Abraham. Dalam konsep kalam, dalam konsep perintah kepada Abraham tentang apa yang dititahkan Allah kepada dia dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, kemudian kita sanggah apa yang diterangkan oleh pengikut Paulus barusan. Di dalam kitabnya Yesus, Taurat, Kejadian, Imamat, dan seterusnya, di situ diterangkan begitu bagaimana detailnya tentang sunat. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu wajib disunat. Keturunan secara turun-temurun, Kejadian 17 nomor 10. Lalu kemudian keturunannya Abraham, Lukas 2 nomor 22, disunat Yesus. Imamat 12 nomor 3, pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit khitan anak laki-laki. Itu yang terjadi terhadap konsep pemahaman Ibrahim, keturunan Abraham dari silsilah Yakub, Ishak. Coba kita bandingkan. Nah, ini kita bandingkan nih orang yang kemudian melakukan pengajaran yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius, tidak setitik pun dihilangkan meskipun yang paling terkecil di dalam hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Paulus tahu ini dari mana? Setidaknya saudara Erben bisa menunjukkan perkataan Yesus kepada Paulus. Tapi mana perkataan itu? Harusnya Paulus mengatakan, kalau Yesus berkata kepada Paulus, Paulus kemudian menyampaikan, Yesus berkata, jikalau kamu menyunatkan, tapi ini tidak. Paulus sendiri yang berkata, kedudukan Paulus tinggi mana dengan Yesus? Tapi kalau kemudian saudara Erben mengatakan, itu kan untuk kami, yang non-Yahudi, ya sudah, berarti Anda harus menelan. Anda bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus kudu wajib hukumnya mengikuti apa yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Makanya Yesus selalu mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspada kepada siapa? Bukan kepada bangsa Arab, tapi bangsa Bani Israel itu sendiri. Nah, Paulus ini siapa? Bani Israel. Katanya sih. Demikian. Oke, tanggapi. Erben, silakan. Berarti Juma ini nggak menyimak apa yang kusampaikan tadi. Sebelum saya membahas sunat itu, saya mau katakan ayat yang kamu kutip tadi dari sini, ini berbicara ketika Yesus datang nanti di hari zaman ini, bro. Akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Memang nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan menjadi raja segala raja, dia menjadi hakim yang adil. Yang namanya hakim itu tentu menghukum orang yang berdosa, memasukkan ke neraka. Dan itu yang terjadi di situ, namanya hakim. Kalau hakim itu memasukkan orang berdosa ke surga, itu namanya bukan hakim, bro. Itu ece-ece itu.
Jadi bertobatlah kalian yang menolak Yesus, itu maksudnya di sini. Kalau nggak bertobat, maka akan dicampakkan. Bukan di masa zaman Yesus ini dilakukan, tapi ini berbicara tentang akhir zaman. Masalahnya di sini bro itu kan kurang suka membaca utuh. Sekarang saya tunjukkan sama kamu bro tentang sunat dalam konteks Abraham ini datanya. Jadi kalau kamu percaya dengan kitab yang kamu sebutkan tadi itu, kamu baca baik-baik, baca pakai mata, bukan pakai mata kaki. Sunat pertama kali dibicarakan dalam Alkitab peristiwa Abraham, yaitu sebagai tanda perjanjian kepada Abraham sebagai bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bangsa-bangsa. Itu jelas. Inilah perjanjianku, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, betul. Perhatikan, Yesus orang Israel disunat, Paulus orang Israel disunat, semua orang Yahudi disunat. Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Masalahnya cuma kamu keturunan Abraham enggak? Kalau ada, mana silsilahmu? Baginda Muhammad aja masalah keturunan Abraham belum ada kesepakatan di Muslim, bro. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu kalau sudah dibeli. Kami belum dibeli Abraham, bukan orang Yahudi. Orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsamu. Jadi ini perintahnya. Kalau saya kan bukan tinggal di bangsa Israel sana. Kalau saya di Israel, saya disunat. Karena saya harus mengikuti peraturan mereka. Saya nggak di Israel. Aku di Indonesia, aku di tanah Batak, aku orang Batak, Ia telah mengingkarinya. Jadi bro, kalau kamu baca teliti. Kamu kan guru enggak? Anak TK kamu bro. Kamu bilang tadi apa yang kujelaskan ini mengaburkan buatmu. Kenapa? Karena kamu mau kesesatan ajaran iblis yang kau ajarkan itu didengarkan orang. Saya ketika aku datang, semua ajaran iblis yang kamu sebarkan tentang kekristenan itu saya kaburkan, bila penting saya lenyapkan. Itulah tujuan saya berbicara di sini, bro. Di situ ya, baru dikatakan orang-orang Yahudi tidak bersunat dilenyapkan. Betul. Makanya orang Yahudi dimanapun sampai hari ini disunat. Tapi kalau bukan orang Yahudi nggak perlu disunat, bro. Itu dia, makanya harus jelas. Jadi bro Juma, saya katakan gini, kamu kan suka mengajarkan Alkitab secara salah. Kenapa? Karena kamu nggak pernah membaca, kamu nggak ngerti namanya hermeneutik, berbicara konteks dekat, konteks jauhnya. Yang penting kamu comot, kamu nggak tahu latar belakangnya. Aku heran lihat kamu. Makanya supaya kau layak jadi gurunda, kau harus jadi muridku dulu bro. Kalau kamu sudah jadi muridku, maka kamu layak jadi gurunda. Karena banyak murid-murid aku yang sudah lulus. Akhirnya mereka panggil aku gurunda. Tapi aku bilang, jangan panggil aku gurunda. Cukup Juma, gurunda TK, aku bilang. Jadi bro, saya katakan begini ya. Jadi kalau berbicara sunat, tadi di dalam Quran itu, ikut mila Ibrahim. Ibrahim itu kok dengar-dengar itu katanya disunat pakai kampak. Ya kalian disunat pakai kampak lah kalau gitu. Nggak begitu cara belajarnya juga. Mila Ibrahim itu apa saja, apakah hanya sunat? Sunat itu seperti apa, kalian paham nggak? Kalau kalian mengerti sunat itu seperti yang ayat baca tadi, ayat yang mana menjadi acuan kalian disunat, sehingga kalian disunat berapa hari gitu ya. Kecuali kalau Ibrahim yang ada di Quran, bukan Abraham yang ada di Alkitab. Kalau begitu sunatnya bagaimana, urusan kalian lah itu. Jadi saya mau katakan, tidak ada kata sunat di dalam Quran. Bahwa Ibrahim itu agama, iman, terserahlah apa di situ. Abraham itu Allahnya Allah yang Esa, bukan Allah Yesus itu. Allah mereka itu dipanggil sebagai Bapa. Ya, jadi kawan-kawan, saya mau katakan sama kalian supaya kalian itu jadi orang yang luar biasa. Ya, jadi nanti kau cari dulu apa itu sunat, apa artinya, latar belakangnya, tujuannya kemana-mana. Itu kau jelaskan dulu. Jangan hanya nilai Ibrahim apa, kenapa di surat tadi sekian. Ya, oke. Jadi ajaran Paulus poligami nggak ada, ajaran Yesus juga nggak ada, tapi ajaran baginda yes, berarti beda. Waktu habis. Baik, saya tanggapi yang terakhir. Ya, kalau kemudian saudara Erben tadi mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus, justru kalau percaya kepada Yesus wajib hukumnya sunat. Tapi dia katakan saya bukan Bani Israel, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Karena Yesus memang mengajar hanya kepada Bani Israel saja. Nah, kemudian berbicara mengenai sunat. Anda mengatakan tidak wajib bagi kalian karena kalian Batak.
Artinya Yesus memang tidak bukan untuk kalian. Kan Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Murid-muridku mengikuti aku, mendengarkan aku. Berarti mau Anda ikuti nggak bisa. Karena Anda bukan masuk dalam golongan siswanya, muridnya. Anda di luar kelas. Ya, Anda di luar kelas. Makanya nanti ada yang diusir. Orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, nama Yesus diusir. Karena bukan bagian daripada muridnya. Orang luar yang ngaku-ngaku kemudian. Lalu Anda bercerita tentang apa tadi? Tentang poligami. Bukan, Anda bercerita tentang Lukas. Ya. Anda mengatakan itu berbicara mengenai hari kiamat. Aduh, Erben. Anda mengaku gurunda. Banyak murid Anda tapi tidak ada yang panggil Anda gurunda, sakit hati Anda. Di dalam Lukas 19 nomor 27 itu tidak berbicara mengenai hari kebangkitan. Ini berbicara mengenai seteru Yesus yang ditolak pada masa itu. Ya. Lalu kemudian di dalam pengajaran Lukas nomor 14 nomor 26 ini Yesus sudah mengatakan, jika engkau mau jadi pengikutku, kamu kudu wajib membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan yang tadi itu bukan seperti yang Anda gambarkan, ini datanya sudah ada. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Kalau orang tidak membenci ibunya, nggak boleh menjadi muridku. Lalu kemudian Yesus dengan terang mengatakan, di dalam data yang saya sajikan kepada Anda di awal, bahwa Lukas 12:41 itu bukan mengenai akhir zaman atau hari kebangkitan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Di bumi, bro. Ya, bukan di hari kebangkitan. Dia melemparkan api ke bumi, supaya apa? Supaya api itu telah menyala. Lukas 19 nomor 27, seteruhnya itu harus dibunuh di depan matanya. Terkait dengan poligami, ketika Anda itu menggunakan akal sehat, kitab yang lebih tua daripada kitab yang Anda pegang sekarang, itu mengajarkan Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya. Bukan buat Anda loh ya, pengikutnya. Itu Anda harus pahami, Saudara Erben. Nah, sepanjang Anda menjelaskan, Anda sedikit pun tidak memberikan titik terang antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Yang Anda akui percaya kepada Yesus adalah ketika Anda melaksanakan perintah Paulus, baru Anda dikategorikan sebagai percaya kepada Yesus. Padahal percaya kepada Yesus ya, percaya bahwa dia utusan Tuhan. Itu poinnya. Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus bagi Anda adalah nabi. Yesus bagi Anda adalah rasul. Tidak ada embel-embel firman menjadi manusia. Lalu Anda mengatakan tidak ada Hasem jadi manusia. Tetapi firman katanya adalah Hasem itu sendiri. Firman adalah hal yang kekal di dalam dirinya sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah di situ? Hasem. Yang kalian sebut Yahweh. Lalu kemudian aku dan Bapa adalah satu. Apa maksudnya? Iya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Lalu Anda mengatakan, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yahweh jadi manusia? Lah memang nggak ada. Karena itu tinggalkan ajaran itu. Karena nggak ada ajaran itu. Yesus hanya nabi. Yesus hanya rasul. Dan ending kesaksian Yesus itu yang harus dipercaya. Bukan ajaran Paulus. Yesus bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Yaitu bahwa aku melakukan pekerjaan, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi sehebat apapun pekerjaan Yesus, ya, dia bisa membuat roti menjadi gunung, gunung menjadi mobil, mobil menjadi pesawat. Kesaksian dari pekerjaan itu hanya sebagai utusan Tuhan. Waktunya habis. Oke. Silakan. Bang Zuma. Oke, saya tanggapi ya. Jadi percaya Yesus wajib sunat, tidak ada juga ajaran Yesus. Bahkan kata sunat setahu saya yang diajarkan Yesus itu tidak seperti yang kamu bilang. Makanya saya bilang, kamu baca apa bro?
ya. Tapi yang diajarkan Yesus itu orang yang percaya padanya itu wajib dibaptis. Saya dibaptis, bro, bukan disunat. Kalau orang Yahudi nggak usah diomongin, mereka udah disunat, bro. Cuma makanya, bro, kalau baca itu jangan baca kayak komik, kayak apa? Baca kayak kitab bobo, jangan. Baru kau bilang Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi banyak orang Muslim klaim Yesus sama dengan Isa. Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dia hakim yang adil di hari zaman. Katanya satu hakim yang adil di zaman. Bagaimana ini? Amirnya mana ini? Aduh, jangan gitulah. Waktu-waktu dong. Di situ ya. Jadi kamu kadang demi menyerang atau demi ingin mengalahkan aku, tapi saya pastikan gak akan pernah aku kalah kalau kau kayak gitu masih. Ya, ilmumu harus profesor. Ini sedang melawan ajaran Yesus, Erben. Kalau lagi melawan ajaran jangan potong dong, jangan potong. Di mana ajaran Yesus mengatakan kalau percaya pada hari sunat? Tidak ada ya. Jadi kalau cuma mengatakan ada, itu kolok-kolok. Oke. Baru saya mau tegaskan samamu, firman itu adalah Allah, adalah di situ N dari kata ini itu artinya bahwa gini, pikiranku ada dalam diriku, maka pikiranku adalah aku. Firman Allah di dalam diri Allah, maka firman Allah ya Allah, karena di dalam dirinya itu artinya. Saya udah ulang-ulang jelaskan samamu, apa perlu nanti apa dikasih catatan terus. Sebentar, belum selesai. Masa udah selesai? Makanya aku dan Bapak adalah satu ini saya presentasikan samamu, bro, supaya kamu mengerti. Belum ada 5 menit, jangan gitu. Perhatikan ini ya. Kata satu di situ tuh. Timernya dulu. Ya udah. Oke, udah, bikin aja. Enggak usah lagi 5 menit, potong 2 menit. Itu kata satu itu di situ, bro, adjektif, neuter, singular, nominatif, nodigri. Kata sifat netral, tunggal, subjek, sederajat, setingkat, setaraf. Jadi Yesus dengan Allah sama-sama memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan itu dikerjakan terus-menerus. Oleh sebab itu maka arti kata kami adalah satu di situ. Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus-menerus mengerjakannya secara bersama-sama. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan merupakan pekerjaan Allah atau sedang bekerja bersama-sama Allah. Dapat juga dikatakan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ayat 25b. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan juga dalam ayat 32 di mana Yesus berkata, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Jadi ayat ini tidak sedang menunjukkan bahwa Bapak Yesus sendiri, enggak ada itu. Itu ajaran beda. Jadi kalau kamu mengatakan ajaran Kristen seperti yang kau katakan, artinya kamu itu selevel dengan ajaran tidak dikristenan. Ini saya tunjukkan aja arti-artinya, supaya saya nggak usah baca-baca semuanya. Oke, jadi berjumpa, Yesus dan Bapa itu kata satu di situ itu saya tunjukkan ya. Sebentar. Kata satu itu, ini, kau lihat ini. Ini adjektif neuter singular. Contoh, saya kasih gambaran supaya kamu gampang mengerti. Aku dan kau juga satu. Satu apa Juma? Satu bangsa. Satu apa? Satu debat, satu room. Jadi satu itu jangan kau pikir satu biji. Makanya harus belajar kita ini menjadi orang yang cerdas. Harus layak jadi guru, bukan anak TK. Itu yang saya katakan. Jadi firman di dalam diri Allah. Ya di dalam diri Allah firman itu ya Allah lah firman. Apa seperti kamu pikiranmu bukan kamu? Apa pikiranmu di luar dirimu? Kan enggak. Sesuatu yang ada di dalam dirimu ya bagian dari dirimu. Pikiranmu, jiwamu, rohmu dalam dirimu. Ya dirimu lah itu. Apa pikiranmu di luar dirimu? Sehingga kamu punya pikiran. Jangan-jangan aku berbicara dengan orang yang pikirannya tak ada. Kan lucu, bro. Jadi bro Juma, saya mau katakan samamu, kamu harus banyak belajar dari saya. Semua apa yang kau katakan tentang kekristenan, saya katakan itu ajaran setan, ajaran iblis. Kalau apa yang saya jelaskan ini mengaburkan, berarti saya berhasil membongkar bangkitkan segala kesesatan yang kau tebarkan tentang kekristenan. Kalau kamu memang jantan, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya, kusikat habis kau. Ingat itu ya, kalau kamu jantan, kutantang kau, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya. Lebay kau. Kusikat habis kau. Bertahu kau. Ajaran Yesus.
Oke, satu kelas kau dengan temui Paulus, tantangan ini saya sudah nih. sejam, kau Kau nggak ada temui buktikan. tantangan saya nih. Kapan kamu siap? Ada moderator yang netral. Ya, Ku sikat, ku ratakan. Dari Ku bungkus awal kau. kamu lari ke sunat, lari ke Matius, Kau yang- lari ke Lukas. kau Tapi yang- pertanyaan saya di awal kamu nggak sentuh sampai jam sekarang. Apa yang nggak Mana disentuh? ajaran Yesus yang membuktikan dia berkesaksian ajarannya dengan Paulus, dengan dia bertemu? Mana? Oke. Ada. So, ini berarti kamu nggak lihat selainnya tadi. Kamu gimana sih? Nangis. Ini, Kamu ini. hanya Lihat ya, lihat, Lukas lihat. itu adalah dokter. Hanya itu Lihat tadi. ini. Nggak sampai kepada Yesus, kawan. Udah kutunjukkan tadi, makanya kau punya Mana tunjukkan mata. kepada saya. Ini lihat. Gimana? Oke. Paulus mengaku dia dipilih dan sejak dengan ibunya. Mereka cuma selisih 2 tahun. Gimana Yesus jalan bersama dengan Paulus? Yang memilih Ayo. Yesus siapa? Ayo. Yang memilih Ini yang menentang saya. dengarin ya. Di mana Yesus dan Paulus jalan bersama? Di mana? Oke, saya jawab. Yesus berkeliling di Galilea Oke. mengajarkan Injil kerajaan Allah. Oke, Paulus di mana dengarin. saat itu? Oke, Mau dijawab. Di mana saat itu? Ya, Paulus. Ayo jawab. Dengarkan ya. Paulus Pada sebagai saat orang. Yesus mengajarkan Injil, Ya, Paulus di mana? anak TK ini gimana sih anak TK ini? Ya, mau dijawab, Pak. Zuma. Jawab. Oke, dengarkan Dengarkan ya. teman-teman, dengarkan apa jawabannya. Silakan. Paulus orang Yahudi. Sejak zaman Abraham, orang Yahudi sudah dipilih jadi berkat. Makanya kalau kau baca ayat itu ada namanya dipilih, dipanggil, diutus, ditetapkan. Ada itu. Di mana Nah, Paulus oke. ketika Yesus Dengar mengajarkan ya. Injil kerajaan Allah? Lari ke Paulus. Abraham. Oh, tisu di mana? Tisu. Tisu di Dengarin, mana? belum selesai. Gimana sih? Belum. Kamu jangan anak TK dong. Kamu lari ke Abraham. Ya. Belajar Harun Alkitab itu. Musa berjalan bersama. Sekarang Yesus Dengarin ya. ketika Yesus sudah ada yang muncul mengaku utusannya Oke Yesus. ya. Ketika Yesus keliling di Galilea, Paulus di mana, coy? Oke, lihat. Iya. Oke ya. Yang memilih Paulus Ya. sejak dalam kandungan adalah Bapa di sorga. Yang memilih Paulus Asik. menjadi rasul adalah Yesus. Kenapa? Karena rasul itu harus menjadi pilihan Yesus. Tetapi Di menjadi mana seorang Paulus pelayan, ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Bapa di Galilea? Di mana Paulus? tidak kan tadi kamu berarti nggak dengar jawaban saya. Pada saat Yesus mengajar, Paulus Paulus? itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Dia Karena dipilih Paulus dari itu sejak rahim ibunya. yang memilih itu Bapa di surga, bukan Yesus. Jadi Bapa dan Yesus beda. Memang beda, siapa yang bilang Yesus Bapa itu? Makanya aku bilang ajaran yang kau sampaikan itu beda semua. Ya. Iya. Teman-teman Kristen Kau lain kemana yang mendengarkan aja? ini, Dengarkan RBN semua. mengatakan Semua Yesus dan orang Bapa Muslim. itu beda. Sabar. Yesus dan Bapa ini beda. Oke. Yesus bukan Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Dari kemana aja kau selama ini, Juma? Apa kamu tidak punya kemampuan saya nalar? dengar dari kamu, Erben. Di mana aku pernah Kristen lain mengatakan Yesus tampil. itu adalah Bapa itu sendiri, Erben. Silakan Bang Juma. Oke, Erben. Aduh ini saya tunjukkan Diam, tanda tangan. Erben. Diam. Aduh, Juma. Oke. Anda tidak bisa menunjukkan ya, Anda sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti bahwa apa yang diterangkan oleh Paulus dia dipilih dari sejak rahim ibunya itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena pada saat Yesus ada di Galilea mengajarkan tentang kerajaan Allah di Yerusalem, ternyata Paulus tidak sama sekali bersentuhan dengan Yesus. Sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Sekali lagi, sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Jadi yang berhak kemudian menulis surat, orang-orang yang berkesesuaian ajarannya, hidup bersama dengan Yesus, yang mengajar bersama dengan Yesus, dikejar-kejar oleh Romawi bersama dengan Yesus, itulah yang berhak. Seperti seperti Filipus, Maria, Thomas, Andreas, dan seterusnya. Iki Paulus iki sopo? Kok tiba-tiba muncul, ngaku dipilih sebagai rasul, dan kemudian menghujat ajaran Yesus yang Yesus katakan tidak setitik pun dihilangkan.
sebelum langit dan bumi lenyap. Matius 5. Matius 19 nomor 17, keselamatan untuk memperoleh hidup kekal itu menurut Yesus adalah hidup di dalam melaksanakan ketetapan Tuhan. Berarti kembali ke hukum Taurat. Sementara hukum Taurat menurut Yesus itu adalah sengat maut. Orang jatuh ke dalam dosa karena kutuk Taurat. Sementara di dalam pengajaran Yesus, di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia terhadap Allah. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada apa? Pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Di mana ketetapan, perintah, dan aturannya? Di dalam Taurat. Bagaimana dengan Taurat menurut ajaran Paulus? Taurat itu sengat maut. Yesus mati di atas salib, menyelamatkan Kristen dengan mati terkutuk di atas tiang salib. Nyambungnya di mana ini ajaran? Katanya lahir di dalam rahim terpilih dari sang Bapa. Ketetapan yang harus ditaati menurut Yesus menjadi sumber keselamatan Bani Israel. Lawang ini kok malah ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel dihapuskan dengan diganti mati Yesus di tiang salib untuk kemudian menebus dosa-dosa mereka dari hukum Taurat. Ini yang rancu, Saudara Erben. Kalau Anda mengatakan saya bidat, saya menjelaskan kepada Anda dan didengarkan teman-teman Kristen Anda yang lain yang mengajarkan siang dan malam Yesus itu adalah sang Bapa yang nusul menjadi manusia. Bahkan ada di antara mereka yang berani mengatakan Bapa ikut dikandung dengan Maria, dilahirkan Maria. Ketika Yesus mati, Bapa juga mati. Ada dari golongan kalian yang mengatakan itu, Saudara Erben. Jadi kalau Anda sekarang ini tampil mengatakan dia, terangkan kepada saudara Kristen yang lain. Tapi saya melihat Anda masih mengakui firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah satu hal yang ada di dalam diri Allah yang kekal. Berarti bagian dari yang kekal itu menjadi tidak kekal, yaitu menjadi manusia. Ini konsep dari mana? Sementara Yesus mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan. Ketika Anda berbicara pekerjaan Yesus menjadi saksi tentang dirinya, maka murni itu iman saya, Saudara Erben. Apapun kehebatan Yesus, hanya sebatas utusan Tuhan yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kami menyebutnya Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan pasti dia akan mengaminkan, mengiyakan bahwa yang saya maksud adalah pencipta langit dan bumi. Karena kami tidak menyerupakannya, menyetarakannya dengan makhluk. Berbeda dengan konsep iman yang mengatakan Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia. Dan manusia itu adalah, ya, tanya aja kepada teman-teman Kristen yang lain. Jangan Anda membohongi diri. Bahwa sebagian besar Kristen menganggap Yesus itu adalah inkarnasi dari Bapa. Itulah yang ada di dalam konsep agama Anda. Kalau Anda sendiri yang mengakui itu, ya silakan. Itu satu perkembangan yang baik. Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu sebagai Bapa yang menjelma menjadi manusia, berarti Anda selangkah menuju hidayah. Yang ingin saya lihat dari pengajaran Anda tadi petantang, petenteng, membahas ini dan itu, Anda tidak bisa menunjukkan pola pengajaran Yesus berdampingan dengan Paulus. Dipilih menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Dahsyatnya menurut Anda dipilih oleh Bapak. Seharusnya kalau Bapak yang memilih Paulus, maka dia akan mendapatkan mandat untuk menjadi minimal panglima perangnya Yesus. Minimal menjadi tukang tulisnya Yesus. Faktanya malah bertentangan. Silakan. Sudah habis. Oke ya, jadi sebentar kita fine aja. Jadi Juma ini nggak bisa membaca dengan bagus. Coba lihat ini ya, Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Perhatikan ini ayatnya ya. Tetapi ia, Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan ya. Ini saya kasih contoh dengan ini ia, Allah ini. Kasih karunia-Nya siapa? Yesus. Menyatakan anaknya Yesus. Makanya, jadi yang memilih sejak kandungan itu Allah Bapa di surga. Terus, Paulus ini dipilih menjadi rasul oleh siapa? Oleh Yesus. Karena rasul itu adalah murid Yesus kepada orang Yesus. Jadi kalau kamu lihat ini Paulus ini, lihat ya, dipilih, dipanggil, ditetapkan. Ini jadi Juma, kalau kamu bicara sama Erben,
Bawa otak, jangan hanya bawa suara yang menggelegar kayak meriam bambu. Dipilih, lihat, dipanggil, ditetapkan, lihat ini. Ini kamu lihat ini, makanya belajar itu belajar yang baik. Jangan belajar menjadi bodoh. Lihat ini. Saya kalau menjawab kamu itu, semua data-data saya. Jadi Paulus itu pada masa Yahudi dia penegak agama yang radikal seperti teroris. Tetapi pada masa menjadi Rasul Yesus, penegak ajaran kasih secara radikal, tapi bukan dengan kasar. Dia benar-benar, tapi kasih. Makanya dia mau mati demi kebenaran, tapi bukan mematikan orang demi kebenaran. Di sini perbedaannya, lihat ini. Oke, jadi bro, kalau kamu mau belajar yang bagus. Ini saya tunjukkan. Ini, Paulus itu lahir 3 sebelum Masehi. Sedangkan Yesus lahir 4 atau 6 sebelum Masehi, jaraknya 7 tahun. Saat Yesus pelayanan, Paulus itu belum mencapai usia sebagai seorang ahli Taurat. Karena ahli Taurat itu 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau yang pelajari 30 tahun. Jadi saya punya data bro Juma. Oke ya. Itu saya mau katakan samamu apalagi nih ya. Tidak ada ajaran Kristen Bapa dikandung di dalam rahim Maria, itu ajaran bidat. Kalau kamu setuju dengan itu, maka saya katakan kamu setuju dengan ajaran setan, ajaran iblis. Makanya jangan terlalu banyak cium-ciuman dengan bidat Kristen, karena kamu nanti ikut tersesat. Kalau kamu mau pintar jadi mengenal ajaran Kristen, dengarkan penjelasan saya, kamu kritisi dengan data, bukan menyerang. Oke, masih ada beberapa menit. Ulangan. Saya mau jelaskan apa tadi lagi nih. Banyak kali dataku mau kutunjukkan samamu. Udah ada nih. Oh, Yesus utusan. Ini. Bagus sekali kau tuh. Lihat ya, saya tunjukkan samamu. Untuk apa Yesus diutus? Ini nih, saya sudah buat materi semuanya apa. Makanya kalau dialog sama Erben itu data semua ini. Yesus mengaku dirinya utusan. Oke. Para rasul juga mengaku Yesus sebagai utusan. Gak ada orang yang menolak ini. Oke ya. Tetapi pertanyaannya, utusan yang bagaimana ke Yesus ini? Itu yang harus sampai. Yesus utusan untuk memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa. Yesus utusan untuk memberikan hidup yang kekal, bukan membawa pedang untuk bunuh orang, bukan untuk kawini istri orang, bukan untuk kawin yang lain-lain. Lihat ini, Yesus unggul atas semua para utusan yang lain. Apa keunggulannya? Ajarannya, hidupnya, perbuatannya, kelahirannya, kehidupannya, janjinya, semuanya. Kematiannya unggul atas semuanya. Ini semua data-datanya. Untuk apa? Ini untuk menyelamatkan, untuk melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaan Allah, supaya jangan ada orang binasa, supaya tidak terhilang, supaya orang memiliki hidup kekal. Itulah tujuan kedatangan Yesus sebagai utusan. Untuk apa ini? Menyampaikan kehendak Bapa, supaya mereka ditebus, diselamatkan, supaya memiliki hidup yang kekal manusia ini, supaya manusia mengalami pendamaian, supaya manusia mengalami keselamatan. Ini semua ada data-datanya. Cuma kamu utusan tok titik gitu, ya nggak nyambung. Ya, jadi makanya kami menghormati Yesus, kami mendengar Yesus, kami mengasihi, kami menuruti. Yesus nggak pernah mengajarkan, hei orang-orang non-Yahudi, kalian disunat, nggak ada. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi dan orang-orang yang dibeli. Oke ya, keselamatan hanya ada dalam Yesus. Itulah tujuannya dia diutus itu. Ini data-datanya semua. Saya nggak asal bicara. Kawannya kutip 1 ayat, saya kutip ratusan ayat. Ini lihat bro. Erben, itu ada statement Bang Zuma tadi mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri belum ditanggapi lah. Tidak ada di situ menjanjikan 100 istri. Itu 100 di situ itu kata sifat. Artinya nilai pengabdian seseorang sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi. Karena dikatakan 100 di situ itu bukan kata benda 100, bukan jumlah, tetapi itu berbicara sifat. Sifat atau nilai dari sebuah pengabdian itu nilainya sangat tinggi, itu yang mau ditegaskan. Waktu habis. Oke ya. Oke, Bang Zuma gimana? Oke, baik. Ya, terkait dengan 100 istri nanti kita buktikan, tentukan waktu, temanya akan kita bahas itu untuk yang kesekian kalinya. Jadi begini, ketika saudara mengatakan bahwa Paulus itu dipilih dari sejak rahim, dipilih oleh Bapak. Justru itu yang saya tanya kepada Anda. Di dalam Galatia 1 yang Anda tunjukkan tadi, ya. Tetapi Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia.
Justru ini yang saya pertanyakan. Dari mana kemudian Paulus tahu kalau dia dipilih dari sejak kandungan ibunya? Siapa yang menyampaikan itu kepada dia? Dan ini kapan dia nyatakan? Pada saat dia sudah memulai pengajarannya terhadap orang-orang non-Yahudi. Ini dituliskan di dalam surah Galatia. Dari mana Paulus tahu? Sementara Yesus sendiri, kalau dia mengaku di sini, Paulus, dia dipilih untuk menyatakan anaknya di dalam Paulus. Supaya Paulus memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Harusnya Paulus ini menyertai Yesus untuk kemudian Paulus nyatakan Yesus kepada orang Yahudi. Dan Yesus memilih Paulus. Layaknya Yesus memilih Petrus untuk melanjutkan penggembalaan terhadap jemaatnya Yesus yang dipilih Petrus, bukan Paulus. Itu loh yang saya pertanyakan. Kalau memang Paulus itu telah dipilih sejak dalam kandungan oleh Bapa, mengapa tidak ada nubuatan dari Tuhan ataupun Yesus tentang pengutusan Paulus? Kenapa nggak diceritakan? Paulus ini kenapa nggak diceritakan? Tapi Paulus menceritakan dirinya sendiri. Aku dipilih. Mana pernyataan Yesus? Mana pernyataan Bapa? Tidak ada. Kalau Paulus ini telah dipilih sejak kandungan, ya, sebagai utusan untuk Yesus, mengapa selama hidupnya Paulus tidak pernah berhubungan dengan Yesus? Ini yang harus kalian jawab. Kenapa nggak pernah bertemu Yesus? Katanya dipilih oleh Bapa. Kenapa justru menjadi pembantai? Kalau Anda mengatakan dia adalah Paulus ini dipilih menjadi penganiaya, lalu Anda mengatakan dia adalah teroris. Berarti Paulus ini dipilih oleh Bapa untuk menjadi teroris. Itu kan yang Anda mau? Paulus mengawali ajarannya dengan cara menganiaya, meneror murid-muridnya. Berarti dia teror. Berarti pernyataan dalam Galatia 1:15-16, Paulus dipilih menjadi teroris dulu, baru kemudian mengabarkan pengajaran tentang Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Ada kata Allah, ada kata Bapa? Tidak ada. Kalau pernyataan Bapa itu ada di Perjanjian Lama. Ada nggak di Perjanjian Lama perkataan Bapa tentang Paulus? Tidak ada. Makanya Yesus mengatakan waspada. Waspada kepada siapa? Kepada ahli Taurat. Begitu, ya. Dan jika Anda mengatakan Paulus itu dipilih, kenapa kemudian Paulus tidak terlahir sebagai pengikut? Kenapa tidak terlahir sebagai murid Yesus? Ayo, kenapa? Kalau itu benar pernyataan Paulus, kenapa? Ini yang perlu Anda jawab. Makanya saya dari awal, ketika Anda minta ditanya, saya tanya ini. Mana pengajaran titik temunya antara Paulus dan Yesus? Anda lari ke poligami, Anda mengajarkan tentang kasih. Yesus itu di dalam Matius 5 mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan. Tidak setitik pun. Malah dia terangkan, barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan ke orang lain, ayo, maka dia akan menempati tempat terendah di langit. Lalu barang siapa yang mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkan, menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Artinya bahwa ketika Paulus datang menghilangkan semua ketetapan yang ada di dalam Perjanjian Lama, berarti orang-orang yang mengikuti dan melakukan itu kelak akan menempati tempat terendah. Makanya Yesus ada mengusir segolongan orang yang mereka dikatakan sebagai penjahat karena tidak melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa mengimani Paulus ini sebagai rasul? Mana dalilnya Bapa menunjuk Paulus jadi rasul? Silakan. Oke, tanggapilah. Orang Yahudi sejak zaman Abraham itu adalah umat pilihan. Maka tentu karena Abraham lebih tua daripada Paulus, maka Paulus itu sudah bagian dari pilihan perjanjian Allah dengan Abraham itu. Tapi karena kamu nggak paham-paham dari tadi, ya sudah, saya maklum. Saya sudah sebutkan tadi tentang Paulus dipilih, dipanggil, baru ditetapkan. Sudah saya tunjukkan datanya.
Barangkali Bro Juma beli kacamata supaya nanti bisa membaca dengan jelas di situ ya. Saya mau katakan, Paulus ini dalam segala ajaran etika dan moral, tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran etika dan moral yang disampaikan oleh Yesus. Tentang pola hidup kerajaan surga yang diajarkan Yesus dengan pola hidup kerajaan surga yang diajarkan Paulus, sama sekali tidak ada bertentangan. Tetapi kalau dengan nabi yang datang di abad ke-6, sangat bertentangan sekali. Sangat bertentangan sekali, itu yang harus kamu catat. Itu yang harus kamu catat. Itu yang harus kamu catat. Jadi bagi saya, Paulus sangat layak menjadi seorang rasul karena etika dan moralnya, karena ajarannya, karena semua kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Paulus. Kalau berbicara sunat, kamu tidak mengerti sunat. Kamu terlalu pede berbicara sunat, tapi kamu tak mengerti maksud sunat. Untuk apa kamu disunat? Apa nilai sunat? Apa makna sunat? Apa makna rohaninya juga kamu tidak mengerti. Saya sudah jelaskan dari tadi sama kamu. Di situ. Ada lagi kira-kira tadi, bro, yang mau ditanggapi tadi? Aku kelupaan. Oh, jadi gini bro ya. Pertanyaannya gini. Ada juga sekelompok muslim teman saya mengatakan bahwa Nur Muhammad itu katanya sudah diciptakan sebelumnya. Tetapi pertanyaan saya bro, di mana Nur Muhammad ini diberitakan di kitab mana sudah ada sebelum baginda Muhammad hadir lahir? Walaupun kelahirannya ada seperti video mengatakan lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Dan itu masih pertentangan. Oke lah, yang manapun benarnya urusan kalian. Mana datanya? Baginda Muhammad nurnya itu, nurnya. Dia itu sebelum dia hadir ke dunia, di mana dia? Oke, itu harus kamu pikirkan. Jangan kamu sibuk mentanya Paulus sudah dijelaskan dari tadi. Makanya kalau diskusi sama saya, sebentar dulu. Tentang Paulus ya. Mana ada keok aku? Saya bilang sama kau ya, kalau moralitas, dengar dulu, aku nggak potong. Kalau moralitas Nabi Muhammad lebih tinggi daripada moralitas Paulus, saya tolak Paulus. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan manusia menyembah manusia, kawan. Okay? Sebentar ya. Dia mengajarkan Tuhan mati di bumi. Sebentar. Dengarkan ya, saya jawab samamu. Paulus juga nggak pernah mengajar manusia untuk menyembah manusia. Paulus mengajar kepada Allah yang Esa. Yesus disembah sebagai Raja segala raja. Aku udah pernah jelaskan di telinga kau. Dalam konteks budaya Yahudi, Raja juga disembah. Data-datanya udah kuberikan sama kau. Ya tahu, tapi tidak disembah layaknya Yesus di Kristen. Wah, kasihan. Makanya, udah, tolong dong, diam dong. Saya mau bilang sama kamu Bro Juma, kalau moralitasnya Paulus masih di bawah moralitas Muhammad, saya katakan saya tinggalkan Paulus, saya ikut Muhammad. Tapi saya tidak menemukan perbandingan antara bagindamu dengan Paulus. Karena Paulus setelah bertobat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Berbeda dengan baginda. Sangat berbeda. Harus sama seperti Musa. Terima kasih. Bagus, kamu jujur. Terima kasih. Kejujuran sama seperti Musa itu yang paling perlu. Ya, Musa nggak pernah. Musa itu nggak pernah kawini janda-janda, nggak pernah kawini tawanan perang, nggak pernah kawini anak-anak, bro ya. Coba hadis-hadis tentang Musa ada nggak pengajaran dia selain daripada Torah, ada nggak? Sekarang nggak ada di dalam catatan kesehariannya Musa, ada nggak diberitakan? Nggak usah, udah ya. Musa nggak bisa dibandingkan dengan baginda Muhammad. Ini masih waktu saya. Masih waktu saya. Jadi gini aja ya. Kalau Paulus moralitasnya di bawah baginda Muhammad, saya ikut baginda Muhammad. Itu aja kau catat. Moralnya karena dia mengajarkan menyembah kepada selain daripada pencipta dan bumi. Saya sudah jelaskan tadi. Oke, ini waktunya habis, jadi itu moralnya yang tidak baik. Lagi. Oke, coba mana ayat? Sebentar. Tolong tunjukkan ayatnya di mana Paulus menyembah kepada manusia.
Berikan dong datanya. Mana? Coba. Oke, mana datanya dong. Silakan Bang Zuma. Datanya dong, katanya kau menjelaskan Alkitab, bibir licin ya. Gantian. Bentar, kasih data dulu. Oke. Mana Paulus mengajarkan manusia menyembah manusia? Coba. Kamu sebutkan ayatnya, saya tunjukkan mana. Baik. Coba dibuka Roma. Kau sebutkan, saya tunjukkan. Oke, Ya. Roma. Ya. Salah satunya Roma 10 nomor 9. Coba. Oke, Roma 10. Baca semua ya. Oke, baca. Semua ya, silakan. Ya. Saudara-saudara, Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, di mana di sini disuruh menyembah manusia? Lah, faktanya sekarang kalian menyembah Yesus. Ayo. Mengajarkan menyembah manusia. Di sini dia ya. Mana? Nggak ada di sini. Kau bisa bacakah? Oh, nggak ada ya. Coba. Ada nggak orang di samping cuma? Coba ambilkan dulu kacamata. Nggak ada di sini menyembah manusia. Jadi, bahwa disebut Allah telah membangkitkan Dia. Berarti teman Kristen yang menyembah Yesus itu salah ya? Yesus disembah sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Iya. Makanya Yesus disembah bukan sebagai Allah Bapa, tapi Dia disembah sebagai Raja segala raja. Ada berapa? Ada berapa? Kata menyembah. Jadi gini. Dengarin. Udah ketahuan kamu menyembah, bukan cuma satu oknum. Ayo. Teman-teman semua. Silakan. Sebentar. Saya luruskan dulu. Sebentar. Kata menyembah dalam konteks orang Batak itu budaya orang Batak, raja itu disembah. Contoh, Tuhan Raja Nani, Roma Nani Marsoga. Ini saat saya sekarang. Sekarang masa Bang Zuma ini. Penjelasan Bang Zuma ya. Oke, saya sekarang ini punya hidung untuk mendengar ya. Ya, kamu diam. Ya, kalau hari ini kau bisa mendefinisikan menyembah, terserah, silakan definisikan seenak perutmu. Tapi faktanya Kristen menyembah manusia di samping menyembah kepada Bapa. Catat itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu dasarnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kau jangan salahkan teman-teman Kristenmu yang menyembah Yesus. Karena ada perintahnya, ada ajarannya. Roma 10 nomor 9 itu sudah jelas itu. Ya, Galatia juga sudah jelas menyatakan itu. Jadi kalau hari ini kamu ingin mendefinisikan menyembah, raja juga disembah, nenekmu kiper lah, itu urusanmu. Faktanya Kristen menuhankan Yesus. Menjadikan Yesus sebagai Bapa yang jelma dari manusia. Oke? Kemudian, Anda mengatakan tidak ada pertentangan Yesus dan Paulus. Kawan, Saudara Erben, kamu sudah sering mendengarkan apa yang saya paparkan tentang imanmu. Ya, Yesus itu bertentangan 5.000% dengan Yesus, bahkan berjuta persen. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Yang ada di dalam Taurat. Masih kurang. Yesus menerangkan Matius di dalam kitab Anda, Matius 19 nomor 17, hidup itu adalah taat kepada perintah Allah. Itu ajaran Yesus. Ajaran Paulus. Masih ada Taurat? Masih ada perintah? Tidak ada. Perintah ketetapan Tuhan itu dianggap oleh Paulus adalah sengat maut. Pahami itu. Hukum Taurat, ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel yang disebut hukum Taurat, itu disebut oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 56 adalah sengat maut. Dosa dan kuasa dosa. Sementara Yesus mengajarkan untuk selamat harus taat kepada hukum Taurat, meski yang paling terkecil. Jadi antara konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, taat kepada hukum Taurat, dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh Paulus,
menyembah kepada Yesus, mentaati perintah Paulus dengan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, mati di atas tiang salib, membebaskan kalian dari kuk penghambaan, itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Galatia 5 nomor 1, catat itu. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kalian dibebaskan. Kalian dimerdekakan. Dari apa? Dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Kitabnya Yesus. Apakah Anda mengatakan itu berkesuaian? Tidak. Tidak ada yang berkesuaian di situ. Murid Yesus taat kepada hukum Taurat. Kristen melalui Paulus, hukum Taurat itu adalah sengat maut. Coba aja kita lihat. Apakah masih ada prosesi ibadah yang berkesuaian dengan Torah di dalam agamamu? Nggak ada. Oh, nyembahnya pun hari Minggu. Nyembahnya pun harus ada Yesus. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Sedangkan kepada iblis saja, Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah saja. Apalagi kepada muridnya Bani Israel. Lah kalian ini siapa? Kalian ini pengikut Paulus. Wajar kemudian kalau kalian itu tidak melakukan ajaran Yesus. Wajar. Itu tidak disalahkan di situ. Makanya tadi saya minta tunjukkan di mana ajaran Yesus pernah memilih kemudian menunjukkan bukti kebenaran daripada pengakuan Paulus dalam Galatia 1, 15-16 kalau dia dipilih oleh Bapa Tuhannya Yesus sebagai rasul. Mana? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Ya, karena itu hanya pengakuan Paulus sendiri. Mengaku dipilih dari sejak rahim menurut Galatia 1 nomor 15-16. Tapi perilaku dalam hidupnya tidak ada cerminan bahwa dia itu adalah rasul yang dipilih untuk kemudian mewakili Yesus. Yesus malah memilih Petrus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa-bangsa dari suku Bani Israel. Yesus ketika berpesan kepada ke-12 muridnya, apakah Paulus ada di situ? Nggak ada. Lalu kapan Yesus berpesan kepada Paulus? Kapan? Kamu tidak pernah akan bisa menunjukkan itu. Kecuali ajaran Lukas. Ketika dia ke Damsik, nah itu baru muncul. Ya, makanya Yesus mengatakan waspada terhadap pengajar-pengajar palsu. Yang akan membawa namaku. Nah, siapa yang membawa namanya? Pertanyaan terakhir buat saudara Erben. Sebelum saya pamit, ini sudah mau maghrib di sini. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus menubuatkan tentang ahli kitab, tentang orang Farisi, orang munafik, ya, yang membawa-bawa nama Yesus, yang menyeberangi lautan, menyeberangi daratan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan orang-orang masuk ke dalam ajarannya dan menjadi penganut neraka, lalu kemudian 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi, orang ahli kitab itu sendiri. Siapa pelakunya dan siapa korbannya di sini? Silakan, saudara Erben. Oke ya, jadi kembali lagi bro, ini diskusi tidak mengerti apa yang diungkapkannya. Lihat, kata menyembah itu netral. Dalam konteks PL juga raja disembah. Ini saya sudah tunjukkan. Bukan berarti yang menyembah di sini bersembah loh, menyembah kepada Raja Daud ini. Tapi bukan berarti bahwa Raja Daud itu Allah. Sembahlah Allah sebagai Allah, sembahlah Raja sebagai Raja. Yesus disembah sebagai Raja segala Raja. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di situ bro, jadi tolonglah kalau diskusi itu dewasa. Sekarang saya kembali tentang Paulus. Ini saya kasih data kepada kamu lagi tentang Paulus. Ini ya, lihat Paulus itu. Paulus dan hukum Taurat dikatakan begini, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Artinya bro itu kurang membaca. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Ini tulisan Paulus juga. Sebaliknya justru dari hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kamu nggak baca seluruh teologi Paulus, ajarannya. Orang yang melakukan hukumnya akan hidup karenanya. Ini dia lagi. Dikatakan oleh Paulus, pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini Paulus. Paulus melakukan hukum Taurat dengan ketat. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi kamu itu tidak membaca secara utuh. Kamu itu membaca hanya seperti anak TK membaca. Lihat ini dalam teologi Paulus. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, belum mendengar Injil.
Tapi mereka dikatakan itu dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Semuanya ada ini. Saya nggak usah jelaskan ini. Saya berbicara data. Saya udah pelajari di sini. Jadi inti ajaran Paulus itu adalah hidup berpusat pada Yesus. Apakah ia orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Orang Yahudi non-Yahudi dibenarkan melakukan hukum Taurat dalam kerangka Yesus. Namun jika non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat secara ketat, tidak menentang keselamatan dalam Yesus. Lakukan hukum Taurat karena telah mengalami kasih Yesus. Hukum Taurat itu kudus, baik untuk dilakukan. Oke ya, jadi saya bicara semua dengan data, bro. Saya tunjukkan lagi samamu. Jadi semua saya sudah pelajari apa yang kamu ocehkan. Karena saya menjadi seorang apologet, bukan kayak kamu modal suara, saya modal otak, bro. Lihat ini ya. Jadi pada hukum Taurat itu ini semua ada. Itu hukum Taurat memperkenalkan karakter Tuhan, penuntun kepada Kristus, penangguh terjadinya kejahatan, penuntun orang kepada kesucian. Semua hukum Taurat, cuma kamu karena tidak utuh memahami Alkitab, kamu hanya comot satu ayat. Cara belajarnya itu persis seperti iblis. Pentingnya hukum Taurat dalam Kristen ini menyegarkan jiwa dan menjadi sumber hikmat, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Perhatikan petunjuk dasar dalam hidup beribadah. Yang hukum Taurat penting dalam iman Kristen tidak bisa dilepaskan. Oke, ini lihat semua ada data-dataku nih. Jadi saya tidak asal bicara, bro. Ya, bahkan kalau kamu terlalu sibuk memprotes Paulus, di dalam beberapa tafsir Yahudi apa Islam ada disebutkan Paulus itu sebagai ratu kok. Ada 7 kalau nggak salah itu. Cuma saya nggak bisa kesempatan untuk menjelaskannya sama kamu itu. Di situ. Jadi yang mau saya tegaskan sama kamu itu, bro. Apa tadi pertanyaanmu tadi? Lupa aku, nggak aku catat. Jadi masalah menyembah, Paulus itu tidak pernah mengajar menyembah manusia, tapi menyembah kepada Allah sebagai Bapa Sang Pencipta dan menyembah kepada Yesus sebagai Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan dia berkuasa dan sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut, maka dia disembah dalam konteks itu. Itu sudah ulang-ulang saya sampaikan samamu, supaya kamu sadar, supaya kamu bertobat. Bro Kaisar, apalagi yang belum dijawab? Belum. Mana ini kawan-kawan Kristen? Nubuatan Yesus, kawan. Nubuatan Yesus di dalam Matius. Ya. Oh, sebentar. Saya sudah ada bahas itu di sini ya. Tolong diberikan sedikit waktu ya, karena aku udah bahas itu. Ini. Ya. Aku udah bahas. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, ya kamu orang yang munafik. Apakah ayat ini menuju kepada Paulus? Jawabannya tidak. Kenapa? Lihat ini. Matius 23 ajaran Yesus pada masa tahun 26-30. Apakah Paulus di situ sudah ada? Belum. Kenapa? Karena seorang rabi atau seorang ahli Taurat itu usia 40 tahun ke atas. Sementara pada saat itu usia Paulus itu baru kisaran di usia 23 tahunan. Di situ, bro. Perhatikan di sini. Yesus lahir, Yesus mati, Paulus bertobat, Paulus meninggal. Jika jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus adalah kira-kira tahun, berarti pada saat Matius 23:16 ini, Paulus masih belum sebagai seorang Farisi di sini. Jadi ayat ini tidak artinya ditarik pada Paulus. Justru yang menegaskan bahwa Paulus penegak agama secara radikal yang kemudian bertobat menjadi pengikut Yesus yang meneror dan menentang kelompok mereka. Jika itu ditarik kepada Paulus. Jadi ini, bro, saya sudah membahas ini. Kemarin saya sudah jelaskan sama si Slayer kolok-kolok juga ini. Jadi ayat itu pahami pada konteksnya. Jangan asal merocos. Oke, saya pikir. Jadi gini, Bro Juna, nasihat saya sama kamu, tingkatkan literasimu supaya kamu bisa berdialog dengan saya. Jangan hujatermu kamu tingkatkan. Karena kamu selalu mempertontonkan kesesatan, kebidatan, dan ajaran setan. Ya, itu aja. Ya, tingkatkan literasimu ya. Saya tunggu kamu. Kalau kamu sudah, gini, sebentar. Enggak, itu bukan nubuatan, saya sudah jelaskan. Jadi kalau kamu sudah punya, kalau kamu sudah punya literasi yang cukup di dalam kemampuanmu, maka kamu akan saya katakan hormat, gurunda. Tapi kalau masih seperti ini literasimu, maaf, saya katakan kamu, saya katakan kamu masih gurunda TK. Oke, terima kasih kawan-kawannya. Saya juga ada kerjaan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Recording stopped. Oke, makasih. Saya terakhir Bang. Boleh ya? Jadi gini. Ya. Ketika kemudian Saudara Erben mengatakan bahwa Matius 23 nomor 15 itu bukan Paulus.
karena Paulus belum menjadi ahli Taurat. Tadi kita sama-sama mendengarkan Paulus mengaku dipilih dari sejak rahim ibu. Jadi tidak perlu lagi mengatakan bahwa dia harus menjadi ahli Taurat, kemudian baru bisa dikatakan menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Dia mengaku dari sejak rahim. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kena dia. Hai kamu orang munafik. Nah ini dia. Kok bisa? Apakah Paulus itu munafik? Coba kita lihat bagaimana tadi ketika saudara Erben mengangkat hukum Taurat begitu indahnya. Hukum Taurat itu ini, hukum Taurat itu ini, hukum Taurat itu ini. Tapi di tempat lain, ketika dia mengirim surat ke jemaat lain, Taurat itu dimaki, dinista, direndahkan serendah-rendahnya. Roma 7. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Coba Anda lihat. Roma 7 nomor 9. Pada awalnya, Paulus hidup tanpa hukum Taurat. Saat itu Paulus tidak mengenal dosa. Karena tidak tahu bahwa hal-hal yang dilakukannya adalah hal-hal buruk. Dan merupakan perbuatan dosa. Kenapa? Karena Paulus belum mengenal Taurat. Kata dia, ya, itu karena belum datang perintah Tuhan kepada dia melalui hukum Taurat. Maka dia tidak mengenal dosa. Ini penghinaan. Belum lagi ketika dia berbicara di dalam Filipi 3. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi dari dia. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi pernyataan ini pernyataan yang saya katakan pernyataan orang-orang munafik. Dia tidak bercacat. Tetapi dia kemudian mengatakan dia menganiaya. Lalu kemudian pernyataannya lagi di Roma 7, nomor 5, nomor 6. Sebab waktu hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Berarti jelas Paulus ini mengajarkan membebaskan Kristen dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Makanya kalau saudara Erwin mengatakan mereka ini taat ke hukum Taurat, Taurat itu adalah pertobatan, Taurat itu ini, dan faktanya kalian tidak mentaati Taurat. Kalian bukan praktisi Yudaism, kalian bukan praktisi Bible, perjanjian lama. Itu bukti bahwa mulut kalian itu mengatakan taat Torah, tapi perilaku tidak. Roma 7, nomor 7, nomor 8, nomor 9 itu lebih parah lagi pernyataan Paulus. Begitu juga 1 Korintus 15, nomor 56. Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Menghujat terhadap ketetapan Tuhan. Sementara ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sangat jelas, tidak boleh dibantah, tidak boleh dikurangi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ya, Ulangan 4 itu sangat jelas nomor 2. Lalu kemudian Tuhan mengatakan dalam Maliaki 4 nomor 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum dari Tuhan. Kejadian 26 nomor 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapanku dan hukum-hukumku. Jadi, ketetapan Tuhan itu harus tetap dilaksanakan. Tapi Paulus kemudian menganggap itu adalah sengat maut. Lalu kemudian teman-teman Kristen khususnya